Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mathematika Lovers. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan materi kelas 11. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya mau memberikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti ini. Jadi ada masalah, Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi? Nah, ini mungkin masalah yang sering kita jumpai ya, atau mungkin juga pernah kita alami. Kita punya uang sekian, nah kita mau membelanjakannya. Begitupun seperti masalah yang dialami oleh Santi. Santi di sini punya uang Rp250.000 dan dia mau membelikan 2 seragam sekolah dan 3 buku dengan catatan dia masih mendapatkan kembalian. Jadi uangnya tidak habis dibelanjakan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat model matematika dari masalah yang dihadapi oleh Santi. Nah, penyelesaiannya pertama, kita buat permisalan. Nah, kita misalkan harga seragam sekolah itu dengan X dan harga buku kita misalkan dengan Y. Nah, sehingga karena Santi ingin membeli 2 seragam sekolah, berarti itu sama dengan 2X. Nah, Santi juga ingin membeli 3 buku, berarti sama dengan 3Y. Nah, sehingga dengan catatan Santi mendapatkan uang kembalian. Apakah artinya itu? Artinya berarti harga belanjaan harus kurang dari uang yang dimiliki Santi. Nah, permasalahan Santi ini dapat kita rangkum dalam suatu model matematika, ya, sehingga model matematikanya 2X plus 3Y kurang dari Rp250.000. Jadi artinya harga 2 seragam sekolah ditambah harga 3 buku kurang dari sama dengan Rp250.000. Karena di sini kembali tadi kita ingatkan, Santi dengan catatan ingin mendapatkan kembalian. Makanya di sini tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi dari masalah Santi tadi diperoleh suatu pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari 250.000. Ya. Jadi dari pertidaksamaan ini kita bisa menentukan nilai X dan Y yang memenuhi untuk masalah Santi. Ya, jadi di sini ada banyak nilai X dan Y yang bisa kita ambil. Yang ada di tabel ini hanya sebagian kecil ya, hanya beberapa contoh saja. Misalnya untuk X sama dengan Rp20.000 dan Y Rp5.000, maka diperoleh 2 kali Rp20.000 ditambah 3 kali 5.000 sama dengan 55.000, sehingga total belanjaan Santi 55.000. Artinya uang kembaliannya masih ada sebesar 195.000. Nah, jika kita ambil X 30.000 dan Y 6.000, maka diperoleh 2 kali 30.000 tambah 3 kali 6.000 sama dengan 78.000. Jadi ini total belanjaan Santi. Sehingga uang kembaliannya sama dengan 172.000.
dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali nilai X dan Y yang bisa kita ambil, yang tidak mungkin kita masukkan satu-satu di tabel ini ya. Nah, sehingga secara geometri ya, jadi masalah Santi itu nilai X dan Y yang mungkin bisa kita gambarkan dalam sebuah daerah penyelesaian seperti ini. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat daerah bersih atau daerah yang berwarna putih ya. Ini merupakan daerah penyelesaian atau yang disingkat DP. Walaupun di beberapa buku di sini juga ada yang menggunakan istilah daerah himpunan penyelesaian atau daerah HP ya. Tapi untuk pembahasan kita sepakati bahwa daerah penyelesaian itu daerah yang bersih. Nah, terus daerah yang biru ini daerah apa? Ini daerah yang biru ini bukan daerah penyelesaian. Hingga daerah penyelesaiannya yang berwarna yang bersih ya, yang berada di bawah garis putus-putus ini. Jadi di sini ada garis putus-putus ya. Nah, kenapa harus putus-putus? Kenapa enggak garis lurus saja ya? Nah, ini ada kaitannya dengan pertidaksamaannya. Jadi garisnya putus-putus itu karena pertidaksamaannya ini itu menggunakan tanda lebih kecil. Ya, jadi untuk tanda lebih kecil atau lebih besar itu menggunakan garis putus-putus. Tapi jika tanda pertidaksamaannya menggunakan lebih kecil sama dengan seperti ini atau lebih besar sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Ya, itu yang membedakannya. Jadi dari daerah penyelesaian ini kita bisa melihat banyak sekali nilai X dan Y yang mungkin. Jadi ini kan tersusun oleh titik-titik X dan Y. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada masalah yang dihadapi oleh Pak Rianto, seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Nah, dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi, dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Nah, tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanami jagung dan kentang. Ya. Jadi, kita selesaikan masalahnya Pak Rianto. Sama seperti masalah Santi tadi, pertama kita buat permisalan. Nah, apa yang dimisalkan di sini? Jadi, kita misalkan luas lahan yang ditanami jagung itu dengan P, di mana di sini dalam satuannya dalam meter persegi, karena luas ya. Nah, sedangkan luas lahan yang ditanami kentang, kita misalkan dengan Q. Nah, setelah itu perhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rianto. Pak Rianto menginginkan luas lahan yang ditanami jagung ditambah luas lahan yang ditanami kentang kurang dari sama dengan 600 meter persegi ya. Kenapa? Karena Pak Rianto hanya memiliki lahan 600. Jadi dia tidak mungkin menanami jagung dan kentang melebihi lahan yang dia miliki. Nah, sehingga ini kita dapatkan sebuah pertidaksamaan P plus Q kurang dari sama dengan 600. Perhatikan tanda pertidaksamaan di sini. Kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan, ya. Nah, terus apalagi masalahnya? Lahan yang ditanami kentang lebih luas dari lahan yang ditanami jagung. Nah, berarti karena lahan yang ditanami jagung kita misalkan dengan P dan lahan yang ditanami kentang kita misalkan dengan Q, berarti Q lebih besar dari P. Nah, atau ini kita buat P dan Q ini kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan P ya. Atau bahasa gampangnya P pindah ruas ya. Dari sini P pindah ruas jadinya jadi negatif kan, Q
min P lebih besar dari 0. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini merupakan kedua ruas sama-sama dikurangi P. Jadi Q min P jadi Q min P. P dikurangi P jadinya 0. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dari dua pertidaksamaan ini, Q plus P kurang dari sama dengan 600 dan Q min P lebih besar dari 0, kita mendapatkan nilai P dan Q yang banyak. Banyak sekali nilai P dan Q yang mungkin, ya. Contoh, P 100, Q 500. Maka P plus Q-nya menjadi 100 tambah 500 sama dengan 600. Ya, berarti memenuhi pertidaksamaan ini. Ini Q plus P kurang dari sama dengan 600. Yang kedua, P 200, Q 400. Juga memenuhi. 200 tambah 400 sama dengan 600. Jadi sekali lagi, banyak sekali nilai P dan Q yang memenuhi pertidaksamaan itu. Sehingga secara geometri bisa kita lihat di gambar ini. Jadi nilai P dan Q yang mungkin atau yang memenuhi itu berada pada daerah bersih ini atau daerah penyelesaian. Ya. Jadi banyak karena ini daerah bersih ini tersusun oleh titik-titik yang banyak sekali, di mana itu menyatakan nilai P dan Q yang mungkin, ya, untuk pertidaksamaan tadi, di mana ini diagram kartesius menyatakan sumbu mendatar itu sebagai P dan sumbu tegaknya sebagai Y, ya. Oh ya, di sini saya mau menjelaskan pada pembahasan ini daerah penyelesaian kita nyatakan sebagai daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir, ya. Mungkin di beberapa buku menyatakan daerah penyelesaian itu daerah penyelesaian dinyatakan sebagai daerah yang diarsir. Tapi ini sebenarnya disesuaikan dengan kesepakatan saja. Jadi kita sepakati di sini bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih atau yang tidak diarsir. Nah, sehingga dari dua masalah tadi dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk AX plus BY plus C kurang dari 0 atau AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0 atau AX plus BY plus C lebih besar dari 0 atau AX plus BY plus C lebih besar sama dengan 0, ya. Di mana A, B merupakan koefisien dan A dan B ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi A, B tidak sama dengan 0, A, B elemen bilangan real. Dan C merupakan konstanta. X dan Y disebut sebagai variabel. Ya, seperti namanya, pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi variabelnya ada dua. Ya, jadi syaratnya, ya, pertidaksamaan linear dua variabel harus terdiri dari dua variabel. Ya. Nah, dalam hal ini variabelnya X dan Y. Oke. Setelah kita memahami apa itu pertidaksamaan linear dua variabel, langkah selanjutnya bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, kita ambil contohnya pertidaksamaan linear dua variabel AX plus BY plus C kurang dari 0. Cara menentukan daerah penyelesaiannya, pertama, gambar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Perhatikan di sini, dari pertidaksamaan, di sini kan kurang dari tadi. Nah, sekarang kita nyatakan sementara sebagai persamaan, supaya kita bisa menggambarkan garis dari AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, setelah kita gambar garis AX plus BY plus C sama dengan 0, langkah selanjutnya, ambil sembarang titik P, X, Y yang terletak di luar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sekali lagi di sini di luar garis. Ya. Setelah itu, substitusikan titik P, X, Y ke dalam pertidaksamaan AX plus BY plus C kurang dari 0.
Nah, dari hasil substitusi itu kita lihat apakah pertidaksamaannya bernilai benar. Nah, jika bernilai benar, maka daerah yang memuat titik P, X, Y adalah daerah penyelesaian. Tapi jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah yang tidak memuat nilai P, X, Y adalah daerah penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian dan gambarkan grafik untuk setiap pertidaksamaan berikut. Pertama, min 2x plus y lebih besar dari 5. Yang kedua, x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, min 2x plus y lebih besar dari 5. Untuk x dan y semua bilangan real. Nah, seperti langkah tadi, berarti pertama kita gambar dulu garis min 2x plus y sama dengan 0. Jadi dari pertidaksamaan ini kita nyatakan menjadi persamaan. Min 2x plus y sama dengan 0. Sehingga untuk menggambar ya, masih ingat materi mengenai fungsi linear, cara menggambar garis ya, di mana pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu y, kemudian titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu y diperoleh apabila x sama dengan 0. Jadi ini, jika x-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti min 2 kali 0 plus y sama dengan 5. Sehingga y-nya diperoleh 5. Jadi titiknya adalah 0,5. Kemudian, dia akan memotong sumbu x apabila y sama dengan 0. Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi, yang diganti 0 sekarang y. Min 2x plus 0 sama dengan 5. Sehingga x sama dengan min 5 per 2 ini. Jadi, titiknya adalah min 5 per 2, 0. Nah, kita sudah mendapatkan dua titik ini. Tinggal kita gambar di bidang kartesius. Gambarnya seperti apa? Coba perhatikan. Ya, pertama kita gambar bidang kartesius ya, ada sumbu x dan ada sumbu y. Nah, kita tentukan titik yang tadi, titik 0,5 dan titik min 5 per 2,0. Nah, setelah titiknya terbentuk, kita tentukan, tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut. Ya, jadi gambarnya seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau. Jadi itu merupakan grafik dari persamaannya tadi. Nah, sekarang bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya? Jadi garis ini ya, kita lihat di sini garisnya putus-putus ya. Kenapa putus-putus? Sesuai dengan pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya kan tadi hanya lebih besar ya. Jadi tidak ada tanda sama dengan. Sehingga garisnya putus-putus. Nah, jadi dari garis ini kita perhatikan garis hijau membagi diagram kartesius, ini kan diagram kartesius menjadi dua bagian ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, yang menjadi daerah penyelesaiannya apakah di kiri atau di kanan? Kita uji dulu. Caranya ambil sembarang titik ya, titik P tadi x, 0 ya. Nah, di sini kita ambil titik 0,0. Tapi sebenarnya tidak mesti 0,0 ya, bisa sembarang. Yang penting titik itu berada di luar garis. Jangan mengambil titik yang berada pada garis ya. Oke, kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 pada gambar itu berada di sini. Nah, itu artinya titik 0,0 mewakili seluruh titik yang berada di sebelah kanan garis. Ya. Nah, setelah kita ambil titik 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan min 2x plus y lebih besar dari 5. Sehingga diperoleh, jadi x kita ganti 0, y kita ganti 0. Sehingga min 2 kali 0 tambah 0 lebih besar dari 5. Ya, nah berarti kan min 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Sehingga 0 lebih besar dari 5. Nah, apakah ini pernyataan yang benar atau salah?
ya pasti ini pernyataannya salah, ya. 0 lebih besar dari 5, karena sejatinya 0 kurang dari 5. Nah, karena ini menghasilkan pernyataan yang salah, artinya apa? Artinya titik 0,0 yang kita ambil tadi, ini tidak berada pada daerah penyelesaian. Jadi kesimpulannya, titik 0,0 tidak berada pada daerah penyelesaian. Nah, sebaliknya, yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Artinya di sebelah kiri garis. Ya, di sebelah kiri garis. Sehingga berdasarkan kesepakatan kita tadi, berarti yang kita arsir adalah yang di sebelah kanan atau yang memuat titik 0,0. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang berada di sebelah kiri garis hijau putus-putus ini. Ya, jadi di sini daerah penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, langkahnya sama. Pertama kita gambar garis X plus Y sama dengan 6. Kita ambil X-nya 0, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Kalau X-nya 0 berarti 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya kan 6. Sehingga titiknya 0,6. Kemudian Y kita ambil 0, masukkan lagi ke persamaannya. Berarti X tambah 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Jadi titiknya 6,0. Ya. Ingat, dalam penulisan titik selalu X, Y. Jangan sampai dibalik. Ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. 0,6. X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Ya. Karena 0,6 dan 6,0 itu beda. Nah, kita gambar. Buat diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kemudian tentukan titik 6,0 dan 0,6. Seperti ini. Sehingga kalau kita hubungkan, ya, kita hubungkan kedua titik itu, maka akan terbentuk garis ini, garis hijau. Nah, garis hijau ini membagi bidang kartesius menjadi 2, sama seperti tadi ya. Di atas atau di kanan seperti ini, boleh dibilang di atas dan di bawah. Nah, yang mana yang menjadi daerah penyelesaiannya? Cara menentukannya sama, kita ambil sembarang titik. Ambil titik 0,0. Jadi 0,0 ini kan berada di bawah garis. Ya, berada di bawah garis, sehingga 0,0 kita substitusikan kepertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 6. Sehingga diperoleh 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, artinya apa? Titik 0,0 berada pada daerah penyelesaian. Sebaliknya, yang bukan daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Nah, karena 0,0 ini berada di bawah garis, berarti yang kita arsir kan yang bukan. Nah, berarti yang kita arsir adalah yang di atas garis. Nah, daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah garis. Ya. Jadi, seperti itu contoh cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sistemnya ya pada pertemuan berikutnya, video berikutnya ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.